Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita masih bisa membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Beliau di dalam hadis berikutnya membawakan judul Babut Tasyahud, bab yang membahas tentang tasyahud. Di dalam bab ini beliau membacakan atau membawakan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala meridhoinya, qala, ia berkata, allamani Rasulullah at-tasyahhuda kaffi baina kaffaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud. Artinya mengajarkan kepadaku doa tasyahud. Kaffi baina kaffaihi. Tanganku di antara kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tasyahud kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abdullah bin Mas'ud dengan kedua tangannya. Kama yu'allimunis surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku surat dari Al-Quran. Maka ini menunjukkan akan pentingnya tasyahud. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud at-tasyahud sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? At-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan itu milik Allah. Wassalawatu wat-thayyibah. Pengagungan dan kebaikan-kebaikan juga milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Kesejahteraan semoga senantiasa tercurahkan untukmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula rahmat dan berkahnya. Hanya saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia jamaah, Abdullah bin Mas'ud bacanya bukan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tapi beliau bacanya Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. Insyaallah kedua-duanya boleh. Dengan baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu juga boleh. Assalamu alayka, semoga salam sejahtera dilimpahkan kepadamu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud mengganti kata ganti ka yang artinya kamu langsung dengan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah jamaah dua-duanya boleh. Dengan boleh baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, boleh juga Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Di sini jamaah ada syahadah, ada redaksi syahadatain. Dari sinilah doa tersebut disebut dengan doa tasyahud. Karena di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini redaksi doa tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Mas'ud. Wa fi lafdin, disebutkan dalam redaksi yang lain, idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, artinya adalah duduk tasyahud, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Jadi di awal-awal ini atau di awal hadis ini ada perintah untuk mengucapkan tasyahud. Wa fihi, dan di dalam redaksi tersebut, fa innakum idza fa'altum dzalik, apabila kalian membaca doa tasyahud, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard, berarti kalian telah mengucapkan salam, mendoakan kesejahteraan untuk hamba yang soleh baik di langit maupun di bumi. Wa fi riwayah falyatakhayyar minal mas'alati masya, setelah membaca tasyahud kemudian baca sholawat, maka dia boleh memilih doa apa saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada 3 poin terkait hadis Abdullah ibn Mas'ud yang membicarakan tentang tasyahud ini jamaah. Yang pertama, di dalam hadis ini ada penjelasan tentang redaksi tasyahud. Redaksi tasyahud itu banyak. Sekurang-kurangnya ada 6. Yang kita pelajari di sini adalah tasyahudnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi tasyahud Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Di sana ada tasyahudnya Ibnu Abbas. Di sana ada tasyahudnya Abu Musa al-Ash'ari. Di sana ada tasyahudnya Umar ibn Khattab. Di sana ada tasyahudnya Aisyah. Di sana ada tasyahudnya Ibnu Umar. Di sana ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Jadi sekurang-kurangnya ada 6 redaksi doa tasyahud. Ada tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, ada tasyahudnya Abdullah bin Umar, ada tasyahudnya Abu Musa al-Ash'ari, ada tasyahudnya Umar bin Khattab, ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada juga tasyahudnya Aisyah. Jadi redaksi tasyahud jamaah itu banyak. Kurang-kurangnya ada 6. Dan para ulama mereka telah sepakat bahwasannya seseorang boleh membaca redaksi tasyahud mana saja dari ke-6 tersebut. Jadi kita boleh pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud, boleh pakai tasyahudnya Ibnu Umar, boleh pakai tasyahudnya Ibnu Abbas, dan seterusnya. Hanya saja setelah mereka bersepakat bahwasannya boleh pakai tasyahud ini dan itu, karena semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Dari 6 tasyahud ini mana yang lebih afdol? Sebagian ulama dari madhab Hanafi dan madhab Hambali, mereka berpendapat bahwasannya tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih afdol. Jadi tasyahud yang kita baca tadi jamaah, yaitu tasyahud dari hadis Abdullah bin Mas'ud itu lebih afdol. Kenapa? Karena hadisnya paling sahih. Jadi dari 6 hadis tadi tentang riwayat tasyahud, hadis yang paling sahih adalah hadisnya Pak Abdullah bin Mas'ud. Kata Al-Bazzar, as-sahhu hadisin fit tasyahudi huwa hadits Ibnu Mas'ud. Hadis yang paling sahih yang membahas tentang tasyahud adalah hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa paling sahih? Karena hadis tersebut terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi jamaah intinya mau pakai redaksi tasyahud mana saja boleh. Hanya saja ulama beda pendapat mana tasyahud yang paling afdol. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tasyahud Ibnu Mas'ud itu lebih afdol. Kenapa? Karena hadisnya paling apa? Sahih. Ini yang pertama.
Poin yang kedua jamaah, hadis ini menunjukkan bahwasannya tasyahud itu disyariatkan. Hukumnya apa Ustadz? Kalau tasyahud awal itu hukumnya wajib. Kalau tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Saya ulangi, kalau tasyahud awal hukumnya apa tadi? Wajib. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Bedanya apa Ustadz antara wajib dan rukun? Kalau wajib, kalau tasyahud awal yang hukumnya wajib, maka wajib dibaca ketika kita ingat. Namun kalau seandainya kita lupa, maka tidak perlu diulangi. Tapi nanti di akhir sholat, seseorang melakukan apa? Sujud sahwi. Jadi contohnya seseorang sholat duhur, baru 2 rakaat kan harusnya duduk tasyahud awal. Tapi dia langsung bangkit. Kalau dia langsung bangkit, ingat sebelum berdiri tegak, maka dia apa? Duduk. Tapi kalau seandainya dia ingatnya sudah berdiri tegak, kata Nabi SAW, lanjutkan, jangan duduk. Lalu bagaimana? Nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena tasyahud awal ini hukumnya wajib, tidak sampai apa? Rukun. Ketika lupa dan kita sudah berdiri tegak, maka cukup bagi kita untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Adapun tasyahud akhir, maka hukumnya adalah rukun. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan baik ketika ingat maupun ketika lupa. Enggak boleh ditinggalkan. Orang sholat tanpa tasyahud akhir, maka sholatnya apa? Tidak sah. Jadi habis sujud di rakaat terakhir, kemudian langsung salam, enggak dulu tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Bisa ulangi jamaah. Kalau tasyahud awal hukumnya apa tadi? Wajib. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Bedanya apa? Kalau tasyahud awal lupa dan kita sudah berdiri tegap, cukup sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir itu kalau kita lupa harus mendatangkan kembali. Ini poin yang kedua. Dari mana para ulama mengatakan hukumnya wajib, hukumnya rukun? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian sedang duduk tasyahud, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Sabda Nabi, ucapkanlah ini dengan kata perintah. Dan kata perintah itu menunjukkan wajib, bukan sunnah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya doa setelah tasyahud kemudian sholawat itu adalah doa yang mustajab. Atau itu adalah momen seseorang untuk memperbanyak doa. Itu adalah kesempatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan umatnya untuk memperbanyak doa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyatakhayar minal mas'alati masya. Apabila setelah tasyahud kemudian sholawat, berarti artinya tasyahud akhir, maka hendaknya dia memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasanya sebelum salam ini adalah kesempatan untuk banyak-banyak apa? Berdoa. Doa apa saja boleh kita panjatkan. Namun di sana ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya lebih afdol. Walaupun pakai doa selain yang diajarkan oleh Nabi pun boleh. Karena doa itu umum. Yang penting apa yang kita minta, kita sampaikan atau kita minta kepada Allah Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita di dalam doa ini berlindung dari 4 hal. Nanti kita akan bahas pada hadis berikutnya. Di antara doa pula yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga nanti kita akan bahas pada hadis berikutnya.
Di antara doa yang diajarkan Nabi pula adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi pula adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena hisab itu ada dua, ada hisab yang detail, ada hisab yang mudah. Kita minta sama Allah agar dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana? Hisab yang mudah itu hanya ditampakkan dosa-dosanya, kemudian Allah ampuni, kemudian diizinkan masuk surga. Ini hisab yang mudah. Tidak ditanya secara detail, ini tidak. Tapi cuma ditampakkan dosa-dosanya, kemudian Allah Ta'ala ampuni. Ini hendaknya kita sering-sering membaca jamaah. Allahumma hasibni hisaban yasir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.